Amin. Silakan duduk. Shalom sekali lagi. Saya mengucap syukur, terima kasih ya. Terima kasih. Mengucap syukur dan terima kasih kepada kepimpinan gereja NLGA ya, yang sudah mengundang saya untuk sharing kebenaran firman pada pagi hari ini ya. Lebih-lebih lagi Pak Gembala, Pastor Andy, Ibu Gembala, Bu Nova, begitu juga kepimpinan yang sudah dipertanggungjawabkan di tempat ini. Terima kasih ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, menjadi berkat. Pertemuan kita ini bukan sia-sia ya, karena ada rencana Tuhan yang mau Tuhan sediakan buat kita. Satu hal yang baru bagi saya ya, karena semenjak PKP sampai sekarang, ini pertama kali saya masuk ke gereja ya, dan juga pertama kali saya khotbah ya di gereja ya. Puji nama Tuhan, semuanya rencana Tuhan bagi kemuliaan buat nama Tuhan kita. Haleluya. Oke. Terima kasih sekali lagi ya. Kalau kita lihat di dalam PKP ini banyak hal-hal yang benar ya. Kita dapat info baik lewat daripada media massa ataupun sekeliling kita. Berapa ramaikah di antara kita yang mengalami percobaan yang sangat berat, lebih-lebih lagi di dalam soal pekerjaan kita ya, pekerjaan kita di mana kita mendengar juga banyak yang membuang pekerja, agak sulit ya pada waktu ini untuk mencari pekerjaan. Daripada pandemik 19 ini ya, pandemik COVID-19 ini ya, sangat luar biasa ya, mengganggu-gugat sistem dunia ini. Ya kan, juga gereja-gereja juga mengalami impak yang sama. Di mana banyak ada yang tutup gereja, malah pelayan-pelayan Tuhan yang aktif pada waktu melayani Tuhan juga semakin hari semakin dingin. Malah ada juga yang meninggalkan pelayanan ataupun meninggalkan gereja hanya karena mereka sudah tidak ada menemukan lagi makanan rohani ya, makanan rohani di gereja-gereja. Kalau pada waktu itu persekutuan di dalam gereja itu sangat memberikan kekuatan, mengenyangkan kerohanian kita. Tetapi apabila sudah tidak ada lagi gereja, banyak yang sudah, entah kita pun tidak tahu mereka kemana ya. Begitu juga bukan hanya di Malaysia, malah di seluruh jauh daripada pelayanan, hingga kan ada yang paling dahsyatnya sekali mereka murtad karena keperluan kerohanian mereka tidak dipenuhi, dan juga mereka mengambil keputusan yang pasrah ya. Oke. Firman Tuhan kali ini saya ambil di dalam Ibrani. Mari kita buka di dalam Ibrani. Di mana tema kita hari ini yaitu pasrah atau berserah. Ya, siapa tahu pasrah? Maksud pasrah dan maksud berserah. Nanti kita sama-sama belajar ya. Mari kita buka di dalam Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saya bacakan sekali lagi untuk kita. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Siapa dirinya? Yesus. Dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya. Kalau kita lihat dalam Ibrani ini, kita tidak tahu siapa penulisnya. Sebab tidak tertulis secara jelas ya di dalam Ibrani itu siapakah penulis surat ini kepada jemaat yang di Rom. Kalau ikut perikop ini ya, daripada bab 1 sampai 13.
di mana ditujukan kepada orang-orang Yahudi, ya, orang Yahudi yang beragama Kristen, yang berketurunan Yunani pada waktu itu, di mana surat ini juga ditujukan kepada kelompok-kelompok kecil, di mana kelompok kecil itu seperti home sale gitu ya, PDAT kecil-kecil, dibacakan kepada mereka surat-surat ini. Karena apa? Karena pada waktu itu penulis melihat beberapa di antaranya mulai menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan iman mereka kepada Yesus dan kembali kepada kepercayaan Yahudi mereka sebelumnya, karena mereka diinaya dan putus asa. Mereka mengalami penginayaan yang sangat teruk pada waktu itu, ya, di mana orang-orang kaum Yahudi Kristen yang sudah percaya Yesus mendapat tentangan dari sekelompok orang-orang yang di sekitarnya, di mana kepercayaan mereka kepada Kristus, ya, hingga kan mereka hampir tidak boleh menerima penderitaan itu, hingga kan mereka mau mengambil keputusan murtad, keluar daripada pengajaran-pengajaran kepercayaan kepada Yesus, hingga mereka mau kembali kepada kepercayaan Yahudi yang sebelumnya. Nah, ini yang berlaku di dalam Ibrani ini. Ini surat ini berbicara juga tentang bagaimana penulis berusaha, ya. Berusaha yaitu untuk memperkuatkan iman mereka kepada Kristus, ya, dengan menjalankan secara teliti keunggulan gitu dan ketegasan pernyataan Allah dan penebusan di dalam Yesus Kristus. Juga begitu, ia menunjukkan bahwa penyediaan penebusan di bawah perjanjian yang lama sudah digenapi dan tidak terpakai lagi, karena Yesus telah datang dan menetapkan suatu perjanjian yang baru oleh kematiannya yang mengerjakan perdamaian. Penulis, kalau kita lihat cara menulis surat ini, dia seperti Rasul Paulus, ya, sebab Rasul Paulus dia adalah orang yang sangat bijak, ya, sangat pandai di dalam tata cara penulisannya. Ada juga yang mengatakan Apolos, sebab Apolos juga orang yang cendekiawan, yang sangat bijak di dalam meneliti setiap perkembangan perjalanan Kristus Yesus itu. Dan dia juga tidak pernah berhenti menyatakan Yesus itu adalah Mesias. Ini mungkin kedua-dua ini, ya, sebab tadi ada catat di dalam Ibrani. Tapi apapun kita percaya, si penulis ini penuh dengan roh, ya, penuh dengan roh dan wawasan penyataan dan wibawa seorang rasuli untuk menyatakan nasihat, dorongan kepada orang-orang Yahudi Kristen di Ibrani, ya, di Rom pada waktu itu. Dan apa yang perlu kita mengerti, di mana penulis ini juga menantang para pembacanya pada waktu itu agar tetap mempertahankan pengakuan mereka, ya, pengakuan mereka terhadap Kristus hingga sampai kesudahannya, memperkuatkan iman mereka untuk tidak kembali kepada kehidupan di bawah hukuman, ya, dengan cara meninggalkan kepercayaan kepada Yesus, ya. Inilah tujuan penulis ini, karena melihat mereka semakin hari semakin down di dalam kerohanian mereka, iman mereka semakin down. Kenapa mereka semakin down? Mereka berputus asa, lemah, karena mengalami penginayaan yang sangat drastik, sangat luar biasa mereka alami, ya, pada waktu itu, hingga kan banyak yang lemah dan berputus asa. Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang kita pelajari di Ibrani ini, di dalam Ibrani 12:3, kita jangan lemah dan juga jangan mudah putus asa. Sebab dalam kehidupan ini kita sulit membedakan antara pasrah, ya, tema kita tadi pasrah dan berserah, ya. Dalam kehidupan kita ini sangat sulit membedakan antara pasrah dengan berserah kepada Tuhan. Pasrah, kalau kita lihat, dengan berserah seolah-olah mempunyai arti yang sama. Namun jika kita telusuri lebih dalam, jauh lagi, pasrah memiliki arti berbeda dengan berserah kepada Tuhan. Ya kan? Mari kita lihat juga. Untuk kita mempermudahkan, ya, pengertian pasrah dengan berserah ini, saya ambil satu ilustrasi bercerita tentang berserah. Ya, berserah dulu, ya. Ada seorang ibu, ya. Seorang ibu
Ibu ini dia sudah berkeluarga, memiliki anak, ya, juga ada suaminya. Dia mengalami tekanan bebanan yang sangat berat di dalam keluarganya. Dia mengalami sakit yang sangat parah. Dia tidak tahu bagaimana mau berobat. Begitu juga suaminya juga mengalami hal yang sama, sakit, di mana ketua keluarga yang menjana pendapatan di dalam keluarga juga tidak dapat mendapat hasil di dalam keluarga ini. Hingga akan mau mengobat penyakit pun mereka tidak mampu untuk lakukan. Begitu juga si anak, ada satu anak juga mengalami hal yang sama, sakit. Jadi ibu ini bagaimana? Ibu ini berdoa dengan tangisan berlutut, menyerah kepada Tuhan. Berserah 100% dengan kehidupannya kepada Tuhan. Karena dia tidak tahu jalan bagaimana untuk menyelesaikan hal ini. Akhirnya hari demi hari, bulan berganti bulan, ibu ini sembuh total. Begitu juga suaminya sembuh, diberkati, diberikan satu pekerjaan. Begitu juga anaknya juga disembuhkan oleh penyakit ini. Karena ini berbicara tentang kita harus berserah kepada Tuhan. Kita berikan kepada Tuhan setiap apapun masalah kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu sumber segala-galanya. Maka itulah keluarga ini dipulihkan. Karena diberserah kepada Tuhan. Dia tidak mengambil jalan yang pintas. Dia hanya berserah kepada Yang Maha Kuasa, yang memulihkan keluarganya total. Nah, bagaimana kita lihat di dalam pasrah? Ini pun ada satu cerita, ya, di mana ada satu juga seorang remaja. Seorang remaja ini juga mengalami hal yang sama, sakit parah, ya, sakit parah yang sangat tidak boleh terobati, sukar untuk diobati, mengalami hal yang penderitaan yang sangat mencengkam kehidupannya. Pergerakannya juga tidak bebas oleh karena sakit. Akhirnya, karena dia tidak ada pengharapan, dia mengambil keputusan mengakhiri hidupnya dengan membunuh diri. Nah, ini satu cerita tentang pasrah. Pasrah itu berbicara tentang dia tidak ada jalan keluar. Tak ada jalan keluar, hanya mengikut keinginan, pola pikirnya, kedagingnya untuk menghentikan penderitaannya dengan jalan yang singkat, mengakhiri kehidupannya. Ya. Kesimpulan daripada kedua cerita ini, ya. Kalau cerita yang pertama itu ibu itu berserah kepada Tuhan, dan cerita yang kedua mengingatkan bahwa remaja itu pasrah karena dia kehilangan pengharapan dan akhirnya bunuh diri. Oke, mari kita lihat juga apa itu pasrah dan apa itu berserah kepada Tuhan. Kalau kita melihat pasrah itu berbicara tentang menyerah, ya, tidak berbuat apa-apa, berpikiran negatif dan atau pesimis, kehilangan pengharapan sehingga muncul niat bunuh diri. Itu yang terjadi kepada remaja itu. Berpikiran negatif, di mana orang tidak pedulikan dia, ataupun orang tidak memperhatikan kesakitan penderitaannya, hingga kan dia mengambil keputusan yang negatif, hingga kan bunuh diri. Itulah keputusan yang dibuat olehnya untuk mengakhiri penderitaannya. Nah, bagaimana dengan berserah, ya? Berserah kepada Tuhan artinya turut dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Percaya, menyandarkan hidup pada rencana dan pimpinan Tuhan. Berpikiran positif, mempunyai semangat hidup yang tinggi, dan yakin akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Kita yakin itu orang yang berserah kepada Tuhan. Kita tidak boleh pasrah. Di dalam Alkitab juga ada contoh-contoh. Di dalam Alkitab ada contoh-contoh orang yang berserah dan ada juga orang yang pasrah. Ya, itu yang terjadi di jemaat di Ibrani pada waktu itu. Di Rom, mereka pasrah. Mereka ada yang hampir pasrah untuk terus meninggalkan iman mereka kepada Kristus. Pada waktu yang sudah lama diberikan makanan rohani dalam kehidupan mereka, mereka masih lagi seperti bayi yang masih lagi mau makan, mau minum susu. Sepatutnya mereka berkembang
Pelayanan mereka semakin hari semakin menjadi berkat buat banyak orang di sekitarnya pada waktu itu. Hingga kan penulis menulis kepada mereka untuk memberi semangat, dorongan agar terus bertahan, jangan lemah, jangan putus asa. Oke, mari kita lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang berserah kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, saya ambil satu contoh saja ya. Saya ambil satu contoh yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Tahu cerita Hana? Bukan Hana yang jiran kita itu ya, yang bersama dengan ya suami orang main PUBG itu ya, bukan itu ya, bukan cerita itu ya. Tapi Hana yang ada di dalam Alkitab ya. Tahu kisah Hana? Siapa yang baca kitab? Tahu kan? Oke, kalau tak tahu kita dengar. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel 1. Ataupun saya bacakan untuk kita hanya dengar saja ya. 1 Samuel 1 ayat 6 sampai 10. Bagaimana Hana? Ya, bagaimana Hana yang disakiti oleh madunya, dia menghadapi bully, cemuhan-cemuhan daripada madunya ya. Oke, mari saya bacakan saja. 1 Samuel 1 ayat 6 sampai 10. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar kerana Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat 8, lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan ayat yang ke-10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana mengalami depresi yang sangat berat. Bayangkanlah kalau seorang ibu ataupun seorang yang sudah berkahwin yang ingin punya anak, ya, lepas itu dileceh-lecehkan, dibuli-bulikan. Bayangkanlah perasaan mereka itu. Mungkin ada yang mengalami di sini ya. Tetapi percayalah apa yang dikatakan di dalam ayat 10. Dia berdoa kepada Tuhan sampai menangis terseduh-seduh. Berdoa dengan hati yang luluh. Dia berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, menangis. Hingga kan ayat 20 itu apa yang terjadi. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Mintalah, berdoa dan mintalah, Tuhan akan menggenapi. Akhirnya dia mengandung. Itulah cara Tuhan. Sekalipun kita mengalami penderitaan, sekalipun Hana itu mengalami lecehan di sekelilingnya, kalau dia tidak memiliki iman yang kuat, dia akan menjadi pasrah. Kalau dia tidak mengenal Tuhan yang hidup, dia akan mengambil jalan yang salah. Tapi dia tahu, dia berserah kepada Tuhan, menyerahkan kehidupannya, menyerahkan penderitaan, menyerahkan keluh kesahnya selama ini kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan sajalah dia tahu jawabannya akan diterima. Akhirnya ayat 20 itu dia diberi. Saudaraku yang kekasih, berapa ramaikah kita yang pasrah dengan kehidupan kita, mengalami penderitaan ekonomi, dilecehkan oleh orang sekeliling kita tentang gaya hidup kita. Adakah kita mau berserah atau pasrah mengikut cara dunia, kembali kepada cara dunia? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang hidup, yang menggenapi setiap segala perkara, segala hal yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan kita,
dia tahu, dia persis. Dia tahu apapun dalam kehidupan kita ini, karena dia juga mengalami hal yang sama. Yesus juga mengalami hal yang sama. Karena ketika dia berinkarnasi sebagai manusia, sebagai daging dalam kehidupannya di dunia ini, dia mengalami hal yang sama. Menangis, sakit, dianiaya, malah mengalami penderitaan oleh orang-orang sekelilingnya. Apakah Tuhan kita tidak cukup besar untuk menjawab segala pergumulan kita? Mari kita berserah. Inilah contoh yang ada di Perjanjian Lama berkisar tentang berserah. Nah, mari kita lihat juga di dalam Perjanjian Baru. Ada 2 orang buta. Ini bercerita tentang 2 orang buta, ya. Kalau kita menelusuri di dalam Matius 20, 29 sampai 34, ya. Ini juga adalah satu contoh di mana mereka tidak pernah berhenti. 2 orang buta ini tidak pernah berhenti. Walaupun mereka mengalami tantangan daripada orang sekeliling, orang banyak itu untuk datang kepada Tuhan. Tetapi tetap mereka juga percaya bahwa Tuhan, bahwa Yesus yang lalu itu pasti boleh menyembuhkan mereka. Mereka berserah kepada Dia. Nah, mari kita baca. Ataupun saya bacakan saja, ya, kita dengar, ya. Dalam Matius 20, 29 sampai 34, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti. Nah, ayat 30, ada 2 orang buta, dikatakan, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, sekalipun mereka tidak melihat, tapi mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka, supaya mereka diam. Dengan kondisi yang tidak melihat, yang buta itu, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Mereka mau pergi, meraba-raba, dia tidak tahu siapa, di mana Yesus itu. Hingga mereka dihalang, ditegur. Tapi apa yang mereka lakukan? Kalau kita ayat 31 itu tadi, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Pada mulanya dia hanya belahan, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tapi ini dengan keras. Yang kedua kali dia keras. Akhirnya apa yang berlaku? Lalu ayat 32, lalu Yesus berhenti memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, itu satu pertanyaan juga. Pertanyaan itu kepada mereka. Ya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus tahu mereka buta. Ya, bukan Yesus memberi sebarang, ya, memenuhi permintaannya sebarang-sebarang. Contoh kalau meminta banglo besar, ya gimana itu? Ya, tidak sepertinya keperluan mereka, tapi apa yang mereka benar-benar perlukan itu. Kadang-kadang kita meminta kepada Tuhan secara salah. Kita sudah oke, kita meminta banglo yang besar. Tuhan, doa, dia tidak salah ya. Tapi itu caranya Tuhan. Kalau memberi kamu jadi billionaire, ya puji Tuhan lah. Pasti itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Oke. Jadi pertanyaan itu ditanyakan bagi mereka, ya. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Bagaimana sesuai dengan keperluan mereka itu, yang mereka yang buta itu dicelikan, dan malah permintaan mereka digenapi. Maka tergeraklah hati Yesus oleh berkat belas kasihan. Nah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya mengalami penderitaan yang lebih berat daripada yang kau tanggung. Tuhan punya cara. Ya. Amin. Puji nama Tuhan. Itu yang berbicara tentang berserah. Hana berserah di dalam Perjanjian Lama. Yang kedua orang buta itu
berserah di dalam perjanjian baru. Nah, bagaimana juga kita menanggapi tentang pasrah? Siapa tahu apa itu pasrah? Pasrah itu adalah orang yang sudah tidak ada jalan keluar. Mengambil keputusan, selalu mengambil keputusan negatif. Sudah tidak boleh buat apa lagi, lalu jalan terus. Aku miskin, aku mau mencuri. Gitulah, ya. Oh, aku sakit, aku nak bunuh diri seperti remaja ini. Oh, aku kalah judi, habis bankrupt, aku terjun bangunan. Boom. Oh, aku putus cinta, aku jatuh, terjun bangunan. Nah, jangan kita anak-anak yang sudah yang sudah ada couple, lepas itu putus cinta, kita mau ambil keputusan seperti itu. Itu salah besar itu. Ya. Jangan sekali-kali kita buat tindakan yang salah, ya. Harus kita menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan. Dia keluar daripada kehidupan kita, ya, mana-mana yang jomblo-jomblo ini, ya. Mana yang keluar, ya. Mana yang tidak mau dengan kita, anggap saja itu bukan yang terbaik buat kita. Amin. Pasti ada yang datang, itulah yang terbaik. Tengok keadaan mereka, Pak Gembala dengan Ibu Gembala. Satu contoh yang sangat bagus. Bagaimana kehidupan mereka? Bertanyalah. Sangat suka, tetapi mereka boleh melaluinya karena ada Tuhan di dalam rumah mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, mari kita lihat di dalam perjanjian baru berkenaan dengan apa itu pasrah. Satu contoh, satu tokoh. Jadi dalam perjanjian baru itu berbicara tentang pasrah. Siapakah dia? Ini sangat terkenal ini. Ya, Yudas. Puji Tuhan, tengok, sangat luar biasa kan? Nah, Yudas ini orang yang pasrah. Ya kan? Oke, mari kita lihat di dalam Matius 27 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan di sini. Kita dengar saja, ya. Dalam Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus, ya, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Didengar kata ini, menyesallah ia, ya. Lalu ia mengamalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan ayat 4, perhatikan. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Yudas, dia menyesal dengan perbuatannya. Padahal Yudas adalah orang yang sangat dekat dengan Yesus. Setiap perjalanan kehidupan, pelayanan mereka hampir selalu bersama dengan Yesus. Malah juga disayang oleh Yesus. Ya, tapi karena kehidupannya itu, karena free will-nya itu tadi sudah membuat dia seperti itu, melakukan hal yang tidak benar karena cinta akan uang. Ya, begitu juga dia dalam penyesalannya itu, ya, dia tahu kesalahan dia menyesal. Tapi adakah Tuhan tidak mengampuni orang yang menyesal? Pasti dong. Orang yang bertobat, dia tahu kesalahan, dia bertobat, dia menyesal, dia tidak mau lakukan itu, pasti Tuhan mengampuni. Begitu juga tentang pengakuannya, aku telah berdosa. Kalau Tuhan saja pada waktu di kayu salib mengatakan, pada waktu dia mau disalibkan itu, dia mengatakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu adalah satu pengampunan, menyerahkan kepada Bapa untuk mengampuni apa yang mereka lakukan. Tapi kalau Yudas pada waktu itu, ya, waktu itu dia menyerahkan hidupnya, berserah kepada Tuhan, pada Yesus, memohon pengampunan kepada dia, pasti sejarah akan berubah lagi. Ya kan? Jadi apa yang berlaku di ayat 5 ini? Maka Yudas, ya, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan mengantung diri. Dia sudah pasrah, tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia merasakan dia itu berdosa.
cara jalan yang benar, cara jalan yang betul, di dalam benak pikirannya adalah pikiran negatif dengan gantung diri. Itulah yang terjadi kepada Yudas. Nah, Yudas ini adalah satu contoh orang yang pasrah dalam kehidupan. Kita tidak boleh seperti itu. Kita jangan cari jalan keluar yang salah. Ya. Puji nama Tuhan ya. Kalau kita melihat pasrah dan berserah kepada Tuhan itu dalam kehidupan, mengikut Tuhan, ada pilihan ya. Apakah kita akan pasrah atau berserah kepada Tuhan? Mana yang akan kita pilih? Ya, dalam renungan kita pada siang hari ini ada beberapa tip yang saya mau kongsikan buat kita. Bagaimana kita mau melalui kehidupan kita ini agar kita tidak condong kepada pikiran-pikiran yang negatif. Perkara-perkara yang pesimis ya, yang menuntun kita kepada kehancuran kehidupan kita, malah iman kita jatuh ya, kerohanian kita runtuh. Mari kita lihat ya, di dalam cerita beberapa tokoh yang di dalam perjanjian baru dengan perjanjian lama ini tadi, begitu juga dengan Hana. Nah, Hana itu berdoa ya, berdoa. Kalau kita lihat di ayat yang ke-10 tadi, dia berdoa ya. Tidak semua apa yang kita kenaki seperti yang terjadi kepada yang orang buta itu tadi. Pertanyaan Tuhan kepada mereka, apakah yang boleh aku perbuat buat kamu ya, seperti itulah perkataannya. Jadi tidak semua apa yang kita kehendaki sesuai dengan kehendak Tuhan, namun kita harus mencari apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, yaitu lewat doa. Kalau kita buka di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8, saya bacakan saja untuk kita biar cepat. Beginilah firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Mintalah, ya mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Berdoa, mintalah. Jangan kita minta yang salah-salah, ya. Seperti kalau dua orang buta itu meminta, bukan celikkan matanya, bagi kalau aku kuat, besar, badan sado, lagi apa yang terjadi? Ya, lari, ya, kontak firman-Nya. Tapi puji Tuhan, dia minta dicelikkan. Itulah jadi kesaksian, menjadi tokoh yang boleh kita jadikan teladan. Di mana berserah, permintaan kita mesti harus betul. Jangan permintaannya salah-salah ya. Jadi nak minta sado itu seperti Henry lah, pergi exercise terus. Ya, mantap. Puji nama Tuhan. Mintalah dan berdoa. Hana berdoa, menangis, berlutut. Tuhan, inilah penderitaanku. Minta. Akhirnya di dalam ayat 20 dia minta, dikatakan dia minta dengan Tuhan. Akhirnya digenapi. Kita harus berdoa, kita harus minta dengan Tuhan. Amin. Dan yang kedua, percaya. Believe. Believe, percaya. Give your problem to God. Diambil, ya, diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ini banyak bicara firman ya, jangan saya bacakan saja. Di dalam Matius 11 28 ayat 30 berbicara tentang ini. Marilah kepadaku, marilah. Tuhan mengajak, marilah kepadaku. Dikatakan demikian. Semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini ajakan Yesus. Marilah. Seperti Pak Endi, Pastor Endi ya. Pak, boleh undang, saya mengundang kamu untuk ini. Marilah gitu. Kalau kita menolak, padahal pada waktu itu, kalau ada waktu, sayanglah ya. Sayanglah firman Tuhan ini tidak disampaikan. Kita tidak mendengar firman ini. Amin. Nah inilah Tuhan katakan marilah.
marilah datang kepadaku. Orang yang tak kira kau muda, kau tua, kau kecil, kau gendut, kau pendek, kau apapun, datanglah. Ini Tuhan. Tuhan kita itu tidak mengira, tidak memilih bulu, tidak memilih warna, tidak memilih bangsa. Asal kamu datang kepada Tuhan. Datang. Marilah. Dia sudah membuka pintu, kau tidak mau mari. Itu hakmu. Akhirnya kau akan berjalan membuat satu keputusan pasrah dalam hidupmu. Ya, inilah di dalam apa tadi berapa yang kedua ya? Yang pertama tadi apa? Berdoa, doa. Ya, percaya, ya. Sebab apa? Di dalam ayat di dalam Injil Matius 11 ini, ya, berbicara 28 sampai 30 berbicara tentang marilah kepadaku, itu adalah ajakan, ya, ada ajakan daripada Tuhan Yesus, ya. Semua yang letih lesu, semua orang tua, muda, besar, kecil dan berbadan besar pun semua datanglah. Tak kira kau gemuk ini saya pun datanglah. Kau kaki kau ni kau datanglah ke rumah Tuhan. Kau akan menerima berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, belajarlah pada Yesus tadi. Belajarlah pada Yesus. Cari kehendak Tuhan atas masalah yang kita alami dengan menggali firman. Menggali firman. Paham kan maksud menggali firman? Bukan menggali firman itu kita mencangkul gini. Firman Tuhan itu kita cangkul ini. Bukan ya. Menggali firman itu bermakna kita harus merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Di dalam ini penuh dengan janji-janji Tuhan. Jalan-jalan terang Tuhan. Malah ini menjadi pelita bagi kaki kita. Terang bagi jalan-jalan kita. Nah, itu disebut menggali firman. Ya, belajar menerima masalah itu, berserah, ya, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Sebab apa? Kalau kita salah menggali firman ataupun cara dunia, kembali kepada cara dunia, kita akan menjurus kepada pasrah. Kalau kita lihat di dalam Mazmur ayat 1 sampai 2 ya. Kita bacakan saya bacakan untuk kita saja ya, dengar ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat. Dengar ini baik-baik. Dengar ini baik-baik. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 berbicara seperti ini. Berbahagialah. Bermakna kita ini dipanggil orang yang berbahagia. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apakah nasihat-nasihat orang fasik yang kita tidak boleh ikut? Contoh, kau ekonomi kau down, tinggal RM1 dalam poket, nak makan apa Tuhan? Tak apa, mari kita mencuri tongges itu banyak, kita boleh jual tongges itu di kedai mamak itu. Biar besok dia tak niaga lagi, tak buat roti canai, kita curi. Itu mahal itu, RM20 pun kita boleh makan. Okey, jom kita pergi. Itulah nasihat orang fasik. Kita mengikut cara orang fasik, kita curi tongges itu, akhirnya gelang apa platinum itu di tangan kita, ya. Jadi hati-hati. Kita harus tahu membedakan yang mana yang harus kita dengar, nasihat mana yang harus kita dengar. Maka itu kita harus menggali kebenaran firman itu lebih dalam. Sebab banyak jawapan di dalam firman Tuhan itu kita boleh dapati. Ya kan? Okey. Begitu juga seterusnya ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apa maksud ini? Karena kita mau menghiburkan hati kita ini, daging kita ini kena pasrah. Karena kita ini menderita, kita pergi ke karaoke bersama dengan orang mabuk-mabukan, dansa-dansa, ya. Akhirnya berdansa-dansa itu, kau semakin hari semakin hancur. Nah, ini yang berlaku. Jangan kita berdiri di jalan orang berdosa. Tak semestinya orangnya pergi sana berdosa. Tapi kalau kita lihat seperti itu bukan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh mengikut jalan orang berdosa dan yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Terus tinggalkan orang itu hancur oleh karena perkataan kita. Ya kan?
jalan terus, dia tembak terus sampai hancur orang itu. Tapi hatinya hancur, luluh karena perkataan kita ini. Nah, maka itulah, ya, kita nanti akan dicemuh lagi. Kalau dicemuh manusia yang apa-apa, kalau Tuhan yang mencemuh kita bagaimana? Ya, jadi hati-hati memilih, galilah firman. Ya, maka itu kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oke, puji nama Tuhan. Begitu juga kuk, kalau berbicara tentang pikul, kuk yang dipasang akan diberikan Tuhan itu, yaitu berbicara tentang bersandar dan taat, trust and obey. Bersandar dan taat, trust and obey, yaitu percayakan masalah kita kepada Tuhan, serahkan diri sepenuh pada Tuhan, tetapi bukan menyerah, dan taat pada rencana dan kehendak Tuhan. Nah, ada 3 kesimpulan yang terakhir yang mau saya sampaikan. Yang terakhir, ya, terakhir. Sudah agak lama, ya. Yang pertama, ya. Jadi dalam keadaan kita seperti apapun, masalah boleh datang, tetapi jangan jadikan diri kita sebagai orang yang pasrah, ya. Jangan, yang kedua, jangan menyerah kepada masalah, tetapi hendaklah kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, berserah kepada Tuhan tidak berarti pasrah, karena Tuhan tidak suka orang yang pasrah. Belajar, percaya, berdoa, minta, dan berserah pada Yesus setiap apapun pergumulan kita. Ingatlah, kalau kita lihat last, ini yang terakhir, yang tak ada lagi, yang terakhir, ya. Matius 24 ayat 13. Ingatlah, ya, dunia tidak semakin baik. Sekarang ini dunia tidak semakin baik, ya, tetapi semakin sukar, jahat, malah kacau. Hidup kita dikacaunya, diporak-porandakannya. Gereja kita diporak-porandakannya. Ekonomi kita diporak-porandakannya. Ini kita mengalami depresi, tidak tahu memilih jalan yang mana. Tetapi ayat Matius 24 ayat 13 berbicara seperti ini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, bersandar kepada Tuhan. Haleluya, ada amin. Puji nama Tuhan. Sampai sini saja kebenaran firman yang saya mau sampaikan. Pasti kita semua diberkati. Haleluya.